Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang dokter, ya, Dokter Gigi, Dokter Isadora, yang nanti akan men-sharingkan pengetahuannya tentang kesehatan gigi dan mulut kepada kita semua. Ya. Dan pada saat ini Dokter Gigi Isadora Gracia, SPPM, sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Dokter Gigi Isadora Gracia. Dokter Gigi Gracia, selamat pagi. Apa kabar, Dok? Sehat? Ya, selamat pagi Bu Leni, Pak Erwin, dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam sudah join dengan kita pada pagi hari ini. Kabar baik. Terima kasih Bu Leni, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, terima kasih Dokter Gigi Gracia yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga. Kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih karena Dokter Gigi Gracia telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut kepada kita semua dan masyarakat Indonesia di pagi hari yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih, Bu Dokter. Semoga bisa share ilmunya dalam diskusi kita sampai nanti ya Bu Leni ya. Iya, terima kasih Dokter Gigi Gracia. Ya, di layar satu lagi sudah ada Bro Erwin Eka Putra. Ya, Namo Buddhaya Bro Erwin, apa kabar, sehat? Ya, Bro Erwin adalah moderator pada pagi hari ini untuk memoderasi sesi Health Education, menjaga kesehatan gigi dan mulut bersama Dokter Gigi Gracia. Bro Erwin juga adalah treasurer 2 dari Buddhist Fellowship Indonesia. Oke. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Dokter Gigi Gracia ya. Kita tahu gigi dan mulut adalah organ yang cukup vital juga ya untuk kita semua ya. Dan kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting untuk kita jaga supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain yang menyertai ya. Nah, untuk lebih jelas dan untuk menghemat waktu, kita undang dan kita sambut Dokter Gigi Gracia untuk dan Bro Erwin untuk segera bisa memulai sesi Health Education ini dengan topik menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, Dokter Gracia, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, saudara-saudari. Berikut kita bagikan profil dari Dokter Gigi Isadora Gracia, spesialis penyakit mulut. Pendidikan S1 Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 2002. Spesialis penyakit mulut di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 2008.
doktor di Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Pekerjaan Isadora Gracia saat ini adalah staf Departemen Ilmu Penyakit Gigi Mulut Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Di sela kesibukannya, Dr. Gigi Isadora Gracia, spesialis penyakit mulut, juga aktif mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai kesehatan gigi dan mulut di berbagai media sosial. Mari kita persilakan Ibu Isadora Gracia untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin sudah atas perkenalannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam kesempatan pada hari ini. Sebelum mulai tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut yang merupakan topik siang ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatannya yang diberikan pada kami sehingga kami diperkenankan untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal, memang ini masih menjadi masalah utama yang dilaporkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Semoga dalam beberapa waktu ke depan ini Bapak Ibu akan semakin mengetahui tentang bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Oke, jadi ini adalah rundown atau alur pembahasan kita pada pagi sampai siang nanti. Itu pertama mengenal apa sih kondisi gigi dan rongga mulut yang sehat. Kemudian saya akan memperkenalkan pada Bapak Ibu masalah-masalah apa yang ada di dalam rongga mulut yang biasa dialami, kemudian bagaimana pencegahannya, sehingga terbentuklah kondisi gigi dan mulut yang sehat. Dan Bapak Ibu, mungkin adik-adik yang mengikuti acara ini mempunyai senyum yang sehat, seperti pada foto ini. Pasti Bapak Ibu, adik-adik semua pengen seperti ini ya, tampilan kondisi rongga mulutnya ya, senyumnya ya. Nah, boleh next. Next lagi. Ya, senyum yang sehat karena kondisi rongga mulut, gigi dan rongga mulut yang sehat itu pasti menjadi idaman gitu ya pada semua orang, anak-anak. Boleh next. Kemudian kita orang dewasa, bahkan next. Pada orang tua juga pasti masih kepengen punya gigi dan rongga mulut yang sehat gitu ya. Next. Nah, karena itu mari kita mulai. Yang pertama, next. Ini adalah tampilan kondisi rongga mulut yang sehat. Jadi rongga mulut kita Bapak Ibu tidak hanya terdiri dari gigi saja, tetapi juga ada bagian lidah yang harus diperhatikan, kemudian pipi sebelah dalam, kemudian ada gusi, ada bagian dasar mulut ya Pak ya, ada Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Jadi kalau dasar mulut itu seperti yang tampak pada foto kanan bawah. Jadi lidahnya dinaikkan ke langit-langit, kemudian kita lihat kondisi lidah bagian bawah dan dasar mulut. Ya. Ini yang sehat. Jadi di sini bisa lihat tidak ada sariawan, permukaan lidahnya bersih ya, gusinya juga baik gitu ya, tidak ada yang berwarna lebih merah dibanding dengan lokasi lainnya. Boleh next? Ya, pada gambar ini ingin saya tampilkan seperti ini kira-kira gambar gigi yang sehat yang tidak ada karies atau gigi berlubangnya, putih ya, permukaannya halus ya. Tidak ada bagian yang tajam karena patah gitu ya. Seperti ini. Ini gambaran gigi yang sehat. Ini saya cuma tampilkan rahang atas ya sebagai contoh. Next.
Nah, sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa selama masa hidup, manusia itu mempunyai 3 periode gigi gerigi. Yang pertama gigi susu, itu umur dari baru lahir sampai 3 tahun, ya. Kemudian nanti umur 6 sampai 7, satu persatu gigi susu ini akan diganti dengan gigi orang dewasa. Nah, bagaimana usia antara 3 sampai 6 tahun? Nah, 3 sampai 6 tahun itu adalah periode gigi campur, ya. Jadi ada sebagian gigi susu, ada sebagian gigi dewasa atau gigi tetap yang sudah mulai tumbuh di dalam rongga mulut. Next. Ya, ini saya tampilkan satu gambaran. Masalah kesehatan gigi dan mulut itu menjadi suatu masalah yang dialami, masalah kesehatan yang dialami di berbagai negara di dunia. Sebagai contoh pada tabel ini hasil studi sampai dengan tahun 2010 yang dipublikasikan tahun 2016, terdapat bahwa memang gigi berlubang, ya, dental karies itu gigi berlubang, kemudian periodontal disease itu artinya kelainan pada jaringan di sekitar gigi. Kemudian edentulus itu adalah kondisi di mana gigi itu dicabut karena berlubang besar. Nah, 3 masalah ini ternyata menjadi masalah yang paling banyak ditemukan. Kemudian yang keempat, maaf, itu tertutup kotak hijau itu adalah keganasan atau kanker rongga mulut. Lebih sedikit dari itu adalah laporan adanya kelainan tumbuh kembang, kita bilang seperti bibir sumbing atau celah pada langit-langit. Next. Nah, bagaimana keadaan? Nah, kemudian itu tahun 2000, studi sebelum tahun 2020 ya. Nah, ini adalah hasil studi yang terbaru, dilaporkan ternyata kondisinya nggak berubah. Tetap saja kerusakan pada gigi itu menjadi suatu masalah yang dominan. Diikuti dengan masalah kelainan pada jaringan di sekitar gigi atau jaringan periodontal. Kemudian tooth loss itu tadi yang gigi dicabut karena sudah berlubang besar. Dan juga kondisi rongga mulut lainnya, seperti yang tadi keganasan rongga mulut. Jadi ternyata sudah lewat beberapa tahun tetap sama gitu masalahnya. Next. Nah, itu di dunia. Nah, bagaimana di Indonesia? Data yang diterbitkan dari Departemen Kesehatan itu hasil riset menunjukkan bahwa inilah 2 yang terutama itu gigi berlubang. Yang kedua adalah kelainan pada gusi yang nanti saya perlihatkan lebih lanjut. Jadi kelainan pada gusi ini gusi bengkak, ada bagian yang seperti ada matanya gitu seperti bisul kalau orang awam, dan juga gusi mudah berdarah. Nah, kemudian diikuti oleh kelainan-kelainan lainnya dan berdasarkan hasil survei di Indonesia itu masalah sariawan, kanker rongga mulut ya, kemudian masalah bau mulut dan mulut kering. Next. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, tentang gigi berlubang. Gigi berlubang ini adalah kerusakan pada gigi. Ya, seperti pada tampilan ini, gigi yang sehat itu nggak ada hitam-hitamnya ya, seperti yang pada foto paling kiri. Nah, kemudian sudah mulai berlubang atau decay atau karies. Nah, decay atau karies itu awalnya dangkal saja Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau kita biarkan berlarut-larut gitu ya dan tidak dilakukan penambalan pada gigi tersebut, karies ini akan menjadi lebih progres, jadi berkembang meliputi komponen gigi yang lebih dalam, gitu ya. Jadi bisa seperti tampak pada foto yang atau diagram yang paling kanan, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan bahwa karies itu bisa bertambah parah kalau tidak segera ditangani. Next. Nah, ini contoh-contohnya mungkin kalau tadi Bagan ini foto-foto asli beberapa contoh gigi berlubang nih seperti ini. Jadi ada yang dangkal, ada yang dalam, ada bisa kena gigi depan, ada yang bisa kena gigi belakang. Jadi bisa semua permukaan gigi bisa terkena. Next. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi atau yang bisa membuat gigi berlubang. Yang pertama adalah plak. Plak itu adalah suatu lapisan yang isinya berisi salah satunya adalah bakteri, terutama bakteri yang menyebabkan gigi berlubang.
kemudian adanya plak, kemudian ada suasana banyak sisa-sisa makanan, terutama makanan-makanan yang manis dan lengket. Nah, itu bakteri di dalam plak akan menggunakan substrat sugar itu sehingga timbul asam. Dia memproduksi asam. Nah, asam ini kalau terlalu lama kontak dengan permukaan gigi yang sehat, gigi itu akan lama-lama mengalami demineralisasi. Jadi dia akan seperti terkikis sedikit demi sedikit. Nah, kalau lama-lama proses ini dibiarkan, maka pada daerah yang kontak lama dengan asam itu akan menjadi berlubang. Ya. Next. Nah, tadi saya bilang plak. Nah, tadi plak itu adalah suatu endapan atau materi yang menempel pada permukaan gigi, terutama pada daerah yang gigi dan gusi. Jadi pertemuan gigi dan gusi, seperti pada foto yang atas sebelah kiri, ya. Nah, endapan ini sifatnya lunak, Bapak Ibu, sehingga kalau kita dengan teknik penyikatan yang benar, biasanya plak ini akan terangkat, ya. Jadi itulah yang bisa kita kontrol. Nah, plak ini pasti akan terbentuk, Bapak Ibu, ya, terbentuk dari gabungan antara air liur, sisa makanan, dan kuman. Next. Nah, karena itu penting kalau kita ingin memerangi supaya gigi kita tidak berlubang, maka kita harus cegah bagaimana supaya plak itu tidak menumpuk terlalu tebal. Caranya seperti yang pada slide ini. Jadi kita menyikat gigi secara rutin, terutama pada daerah pertemuan antara gusi dan gigi, seperti pada foto sebelah kanan ini. Ya, yang ada tanda panahnya itu saya mau tunjukkan bahwa disitulah yang kita selalu banyak penimbunan plak itu. Ya. Justru daerah situ yang harus diperhatikan pada saat kita menyikat gigi. Kemudian pemakaian dental floss. Ya. Pemakaian dental floss ini akan membantu menghilangkan atau mengangkat sisa-sisa makanan yang mungkin terjebak, masih ada di dalam rongga mulut, terutama di daerah sela-sela gigi. Kemudian pemakaian obat kumur, terutama obat kumur yang bisa mengontrol pertumbuhan atau perkembangan bakteri-bakteri. Jadi kita bisa menekan tumbuh kembangnya bakteri, gitu ya. Kemudian kontrol rutin ke dokter gigi supaya ada evaluasi berkala apakah dental hygiene atau kebersihan rongga mulut kita itu sudah baik, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperhatikan asupan makanan, terutama makanan-makanan yang sifatnya manis, lengket, itu sebaiknya dikurangi atau dihindari. Kemudian snack atau makanan tambahan di antara 2 waktu makan tuh sebaiknya dikurangi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tips untuk mengontrol perkembangan plak. Next. Nah, itu tadi tentang gigi berlubang. Nah, sekarang tentang penyakit gusi atau jaringan periodontal tadi ya. Nah, pada gambar tampak bahwa ini yang di tengah ini foto gusi yang sehat. Kalau Bapak Ibu lihat warnanya pink cerah ya, tidak ada yang lebih merah bandingkan dengan foto-foto yang ada di sisi kanan. Ya, pada sisi kanan foto yang paling atas itu terlihat bahwa gusinya itu tampak bengkak ya, yang rahang bawah tuh ya. Kemudian yang rahang atas tampak ada kemerahan, lebih merah ya. Nah, kebanyakan kelainan pada gusi ya yang bisa bikin gusi merah, meradang itu berhubungan dengan adanya kalkulus atau karang gigi. Pada foto atas, yang paling atas kanan, itu tampak yang materi yang warna kuning yang nempel pada permukaan gigi. Nah, itu yang kita sebut sebagai kalkulus. Mungkin nanti di slide berikutnya bisa ada gambar yang lebih jelas ya Bapak Ibu sebentar. Nah, gusi merah, bengkak, tanda-tanda bahwa ada kelainan. Kemudian juga ada resesi gusi. Resesi gusi ini adalah suatu kelainan di mana gusinya turun, sehingga akar gigi itu terbuka, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga suatu kelainan yang banyak ditemukan. Next. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kelainan di gusi itu tidak hanya gusi merah, tetapi juga gusi bengkak. Itu juga dilaporkan dan banyak ditemukan di populasi di Indonesia.
baik bengkaknya hanya seperti yang kanan atas itu bengkak saja, Bapak Ibu, biasanya berhubungan dengan gigi berlubang gitu ya, atau bisa juga yang ada matanya seperti yang kanan bawah itu, seperti bisul gitu ya. Nah, itu menandakan sudah ada infeksi yang progresif sehingga ada semacam nanah terkumpul di biasanya di daerah sekitar akar gigi, ujung akar gigi, ya. Jadi bisa bengkak, ada nahat matanya, ada seperti bisul, atau bisa aja ada bisulnya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu lagi ngaca gitu ya, lihat seperti ini segera ke dokter gigi untuk diperiksakan giginya, ya. Next. Nah, ini tadi saya bilang karang gigi. Nah, kalau karang gigi seperti yang foto kanan, seperti foto pada sisi kiri. Ini adalah foto rahang bawah pada bagian gigi yang menghadap ke lidah. Ya, daerah situ memang banyak sekali atau sering kali ditemukan penumpukan karang gigi. Apa itu karang gigi? Karang gigi itu adalah endapan yang menempel pada permukaan gigi, sama seperti plak, tapi dia keras konsistensinya. Jadi walaupun Bapak atau Ibu atau adik-adik semua rajin sikat gigi gitu ya, dia nggak akan hilang, beda dengan plak. Ya. Contoh yang kanan misalnya, itu kan mulai ada hitam-hitam ya, pada permukaan gigi. Nah, itu tidak akan hilang walaupun Bapak Ibu sudah rajin sikat gigi, ya. Biasanya perlu datang ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melakukan perawatan ini. Next. Nah, itu tadi tentang penyakit gusi dan faktor penyebabnya. Nah, sekarang tentang kelainan pada rongga mulut lainnya. Yang foto ini sariawan, ya. Sariawan itu bisa cuma satu, bisa banyak, bisa di bibir, bisa di lidah, bisa di mana saja ya. Bentuknya bervariasi. Next. Nah, kemudian kelainan lainnya adalah mulut kering. Ya. Pada daerah foto yang kiri ini menampilkan kalau mulut itu kita tuh harus dalam kondisi yang basah tapi nggak berlebih gitu ya. Cukup air liurnya cukup basah gitu ya untuk melapisi permukaan di rongga mulutnya. Foto yang kanan yang ada tulisan problem itu adalah mulut yang sudah kering. Bisa dilihat lidahnya tuh mulai kayak pecah-pecah ya Bapak Ibu ya. Tuh, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat lagi ngaca di rumah gitu ya sambil sikat gigi, boleh dilihat-lihat sekarang gimana kondisi lidahnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini penyebab berkurangnya produksi air liur. Jadi atau mulut kering itu kan penyebabnya produksi air liur berkurang. Penyebabnya tuh ada bermacam-macam, ini saya sarikan menjadi 5, bisa ada kelainan pada kelenjar liurnya, atau ada obat-obat tertentu yang dipakai terus-menerus dalam jangka waktu lama, dan dia mempunyai efek samping mengurangi produksi air liur. Ya, nanti obatnya apa saja ada di slide berikutnya. Kebiasaan merokok, faktor stres. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang sedang menjalani terapi atau perawatan radiasi daerah kepala leher. Ini juga merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya produksi air liur. Next. Next. Oke, mulut kering. Next. Ya, ini tadi seperti saya sampaikan, ini adalah obat-obat penyebab yang bisa menimbulkan produksi air liur tuh berkurang. Ini hanya contoh kecil saja sebenarnya Bapak Ibu. Obatnya banyak sekali gitu ya. Golongan anti hipertensi, penghilang nyeri, anti depresi, anti alergi. Ya. Next. Nah, ternyata Bapak Ibu, mulut kering itu kalau dibiarkan berlarut-larut itu akan menimbulkan masalah baru. Membuat Bapak Ibu sulit untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya karena makanan mudah menempel. Menelan jadi susah ya Bapak Ibu kalau mulutnya lagi kering. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ya. Kemudian pengecapan, merasa makanan juga susah. Kemudian meningkatkan risiko untuk timbulnya infeksi jamur terutama. Kemudian timbul masalah bau mulut. Nah, untuk Bapak Ibu yang memakai gigi tiruan lepasan, nah kalau produksi air liurnya berkurang,
biasanya gigi tiruannya itu akan sulit untuk cekat. Jadi biasanya perlu ada satu tambahan aplikasi obat tertentu atau bahan tertentu untuk membantu supaya gigi tiruannya itu nempel dengan baik, gitu ya, menggantikan fungsi air liur. Next. Nah, ini infeksi jamur di rongga mulut. Next. Kemudian keganasan di rongga mulut, ya, seperti itu. Next. Nah, itu tadi memperkenalkan tentang gigi dan mulut yang sehat dan masalah-masalahnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya? Ternyata rumusnya cuma 4. Rutin menyikat gigi, perhatikan pemburuan fluoride, dan mengurangi makanan-makanan atau minuman yang manis dan lengket yang sering gitu ya. Kemudian yang terakhir, kontrol rutin ke dokter gigi. Next. Nah, sekarang yang pertama tadi kan memperhatikan cara menyikat gigi, ya. Penyikat gigi yang optimal itu bisa menjadi pencegah untuk timbulnya masalah gigi dan mulut. Nah, sekarang ada 2 aspek, yaitu bagaimana tekniknya dan apakah alat yang kita gunakan itu sudah benar. Pertama, jadi pilih sikat gigi itu sesuai dengan ukuran mulut gitu ya. Artinya terutama pada anak-anak yang sedang tumbuh kembang ya. Kalau yang masih kecil pakailah ukuran sikat gigi yang kecil. Anaknya tambah besar mungkin sikat giginya harus diganti gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita yang dewasa kan jarang ya tiba-tiba jadi lebih besar lagi rahangnya. Nah, biasanya nggak begitu ya. Jadi terutama perhatikan pada anak-anak, Bapak Ibu. Jadi pilihlah sikat gigi yang ukurannya sesuai. Dan kemudian bagaimana bulu sikatnya? Pilihlah bulu sikat yang halus, ya. Nah, itu mengenai peralatannya. Sekarang caranya. Secara singkat, gigi itu seluruh permukaannya harus disikat. Dan juga jangan lupa lidah juga harus disikat. Berapa kali sehari? 2 kali sehari minimal. Itu ya, pagi dan malam hari sebelum tidur. Kemudian perhatikan juga pasta gigi. Nanti saya akan tambahkan keterangan lebih lanjut kenapa kita harus perhatikan tentang penggunaan pasta gigi ini. Next. Nah, ini Bapak Ibu tentang teknik menyikat gigi. Jadi semua permukaan gigi itu harus disikat. Jadi nggak hanya bagian depan saja, tetapi juga bagian pipi, bagian gigi yang menghadap ke pipi, kemudian bagian gigi yang dipakai untuk mengunyah makanan, gitu ya, seperti gambar yang tengah, itu ya. Kemudian juga bagian gigi yang menghadap ke lidah dan yang menghadap ke langit-langit. Jadi semua permukaan giginya harus tersikat. Next. Nah, ini sering menjadi pertanyaan, Pak, dokter, kapan anak mulai dilakukan pembersihan untuk rongga mulutnya? Nah, pembersihan rongga mulut itu harus dimulai dari sedini mungkin. Jadi tidak pada bayi bahkan sudah mulai. Jadi bayi yang belum punya gigi misalnya ya, itu tetap setelah breastfeeding, setelah kita berikan susu atau ASI, tolong itu gusinya atau daerah rongga mulut termasuk lidahnya itu diseka. Bisa dengan kain yang sudah dilembabkan dengan air yang matang atau hangat gitu ya, dibersihkan seluruh permukaan giginya, permukaan gusinya, supaya tidak ada penumpukan sisa-sisa makanan di dalam mulut bayi. Ya, kalau mulut pada bayi ini tidak dijaga kebersihannya, maka risiko untuk terjadinya infeksi di dalam rongga mulut. Gitu. Salah satunya banyak dilaporkan itu infeksi jamur. Ya, next. Nah, ini pada slide ini saya ingin menginfokan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya mengajarkan melakukan sikat gigi pada anak-anak, ya. Ini pasti tantangan ya. Kata kuncinya adalah para orang tua, marilah kita menjadi role model, ya, contoh. Anak itu mencontoh apa yang orang tua lakukan. Jadi kalau dia lihat papa mamanya itu rajin sikat gigi tiap pagi dan malam, dia akan mencontoh. Kalau dia lihat papa mama, jadi dia melihat caranya orang tua sikat gigi, dia akan mencontoh gitu. Jadilah role model.
Di sini ada beberapa alternatif menyikat gigi, ada yang menghadap ke kaca, atau ibu dan anak atau orang tua dan anak berhadap-hadapan. Seperti itu. Ya. Atau bisa juga tangan anaknya dipandu, dipegang, kemudian orang tuanya melakukan sikatan pada gigi anak, gitu ya. Seperti pada contoh foto kanan bawah, gitu ya. Itu tampak sang bapak lagi pegang tangan anaknya, gitu ya. Itu maksudnya untuk mengontrol pergerakan atau mengajarkan gerakan yang benar untuk sikat gigi. Ya. Next. Jadi kita menjadi role model ya Bapak Ibu. Nah, sekarang perlu pakai pasta gigi nggak? Perlu. Tapi tolong perhatikan jumlahnya. Kalau sebelum 3 tahun pasta giginya sedikit aja dan menggunakan pasta gigi yang untuk anak-anak. Kenapa? Karena kandungan fluornya itu memang disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Jadi pesan saya, kalau Bapak Ibu ingin memberi pasta gigi untuk anak, belilah sesuai dengan yang ada tertera di kemasan biasanya. Ini pasta giginya untuk anak umur berapa, gitu ya. Nah, kemudian jumlahnya seperti yang ada pada slide yang disampaikan. Jadi kalau sebelum 3 tahun kecil saja seperti sebutir beras gitu. Kalau Bapak Ibu membaca literatur bilangnya sebutir beras. Nah, setelah 3 tahun agak besar sedikit gitu ya, seperti kacang polong ukurannya, seperti itu. Jadi perhatikan amount atau jumlah pasta yang digunakan. Kemudian Bapak Ibu tolong periksa kembali kebersihan gigi setelah anak melakukan sikat gigi. Kasih mereka reward, wah hebat dek, kamu sudah betul sikat giginya, gitu ya. Atau wah di daerah sini belum bersih nih dek, ayo coba sikat lagi ya. Nah seperti itu. Oke, nah tadi untuk ukuran sikat gigi dan pasta gigi sudah. Nah, kemudian kunjungan ke dokter gigi ini juga bisa dilakukan untuk improve atau meningkatkan hygiene atau kebersihan pada anak-anak. Karena di dalam kunjungan ke dokter gigi pada anak-anak biasanya dokter gigi akan mengecek bagaimana dental hygiene kesehariannya itu ya. Ada bagian-bagian yang masih perlu diperhatikan atau tidak. Kemudian dokter gigi akan mengevaluasi adakah gigi-gigi yang memang rentan untuk berlubang sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan gigi berlubang. Kemudian kalau sudah ada lubang baru, dokter gigi akan melakukan perawatan, biasanya penambalan. Nah, dan juga dokter gigi juga akan melakukan evaluasi mengingat gigi yang tadi pada masa kanak-kanak ada yang gigi susu, ada yang masa gigi campur. Nah, itu kan harus dievaluasi Bapak Ibu. Nah, next. Oke, itu tadi pada anak-anak. Kalau dewasa, saya rasa seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin perhatian khusus untuk yang sudah lanjut usia, kelompok lansia. Pada kelompok lansia ini, kalau masih bisa sikat gigi mandiri, it's good, gitu ya. Tetapi ada beberapa orang yang kelompok lansia yang memang sudah mengalami penurunan dalam motoriknya, ya, gerak motoriknya, sehingga dalam menyikat giginya harus dibantu. Nah, ini ada contoh di mana seorang lansia dibantu untuk pembersihan rongga mulutnya. Next. Nah, ini tips untuk Bapak Ibu yang menggunakan gigi tiruan, tapi gigi tiruannya yang lepasan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merawat gigi tiruan yang lepasan. Jadi lepas gigi tiruannya pelan-pelan, jangan klak-klak gitu ya. Takut patah Bapak Ibu. Nah, kemudian gigi tiruannya jangan lupa disikat, terutama setiap habis makan. Nah, sikatnya tetap menggunakan sikat gigi. Bapak Ibu, tolong perhatikan evaluasi gigi tiruannya. Ada nggak bagian gigi tiruan yang tajam atau patah? Atau mungkin gompel gitu ya, istilah awamnya, retak gitu. Tolong diperiksa, karena kadang-kadang tepi-tepi yang tajam ini akan mengiritasi mukosa atau gusi, ya, atau pipi bagian dalam atau bibir bagian dalam. Nah, kemudian bersihkan gigi tiruan di atas handuk atau wadah berisi air. Nah, ini tolong diingat. Kenapa seperti ini? Supaya kalau gigi tiruannya pada saat disikat jatuh tidak langsung ke lantai, gitu. Jadi kalau jatuh langsung ke lantai kan patah gitu ya. Nah, kalau dia di bawahnya tuh ada alas handuk,
gitu ya, atau ada wadah berisi air, nah makanya jadi jatuhnya ke situ, jadi nggak mudah patah. Pesan berikutnya, rendam gigi tiruan malam hari. Jadi pada malam hari setelah makan malam, mau tidur, itu gigi tiruannya disikat, selesai disikat direndam. Nah, kemudian besok pagi baru dipakai, tolong gigi tiruannya tuh sebelum dipakai dialirkan dulu di bawah air mengalir beberapa saat, gitu ya. Next. Oke, tadi tentang menyikat gigi atau menyikat gigi tiruan. Next-nya flossing, ya. Jadi pemakaian dental floss, jadi potong benang floss secukupnya, kemudian dilingkarkan di dua tangan erat, gitu ya, kuat, baru dimasukkan di antara sela-sela gigi. Gerakannya naik turun, dan tolong perhatikan jangan sampai melukai gusi. Nah, ini bisa diulangi pada seluruh permukaan gigi. Next. Nah, oke. Nah, itu dari dalam rongga mulutnya. Nah, ternyata makanan juga berperan gitu ya. Jadi kita harus hindari banyak konsumsi makanan. Kita harus meningkatkan konsumsi makanan-makanan yang berserat. Nah, justru yang harus kita hindari adalah makanan yang manis dan lengket. Kemudian hindari makan di antara 2 waktu makan. Gitu. Jadi snack time-nya agak ditekan sedikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian berkumur, usahakan berkumur atau bila memungkinkan kondisinya sikat gigi setelah makan. Nah, yang kolom bawah ini adalah beberapa ternyata makanan itu komponen nutrisinya tuh banyak berperan terhadap kesehatan rongga mulut. Ya. Ada vitamin D, dia akan mempertahankan kekokohan tulang dan gigi. Kalsium, kita tahu penting untuk kesehatan gigi ya, jadi nggak mudah berlubang. Begitu juga dengan fluor. Nah, vitamin C. Nah, vitamin C ini untuk gusi dan mukosa ya. Jadi pipi dan bibir sebelah dalam supaya lebih baik kualitasnya sehingga tidak gampang teriritasi atau timbul sariawan gitu ya. Next. Oke, nah sekarang ini sedikit tips untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak gitu ya, terus suatu saat timbul sariawan. Nah, umumnya Bapak Ibu sariawan itu akan membaik 1-2 minggu. Jadi jangan langsung cepat-cepat kasih obat gitu ya. Yang penting adalah mendeteksi apa penyebab sariawannya. Tergigitkah? Atau habis terkena sesuatu makanan yang panas mungkin. Nah, seperti itu. Hindari hal-hal tersebut ya. Kemudian berkumur dengan larutan garam. Ya, itu 1 sendok teh garam dan tambah setengah cangkir air hangat. Nah, saya tekankan air hangat di sini karena kalau anak-anak itu belum bisa berkumur dengan baik, Bapak Ibu, jadi pakailah air yang matang gitu supaya kalau dia tertelan yang dia telan adalah air yang sudah matang gitu ya. Kemudian gunakan sedotan kalau misalnya ada sakit gitu ya. Jadi mungkin minumnya pakai sedotan. Kemudian perbanyak minum air putih dan sekali lagi perhatikan makanan anak-anak terutama pada saat sariawan. Jadi tetap dimotivasi anak-anaknya untuk tetap makan yang bergizi. Mungkin agak konsistensinya dibikin lembut, dibikin bubur atau nasi tim gitu ya, tapi tetap harus makan. Hindari makanan-makanan yang bisa merangsang seperti makanan asam, asin, pedas, atau minuman-minuman yang terlalu panas. Ya, jadi tetap makan harus dipertahankan. Next. Nah, ini pada bagian ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian apa sih dampaknya kalau kesehatan rongga mulut itu tidak diperhatikan. Ternyata dampaknya banyak sekali gitu ya. Bisa mempengaruhi kalau misalnya ada timbul kelainan kan giginya harus tambal, berarti cost gitu ya, ada biaya yang harus kita keluarkan gitu ya. Kemudian functional limitation itu misalnya kalau misalnya giginya berlubang besar dicabut, nah itu kan akan mempengaruhi fungsi pengunyahan. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian pada anak-anak kalau terlalu banyak gigi yang dicabut pada masa kanak-kanak nggak segera itu dia akan mempengaruhi tumbuh kembang dari rahang. Jadi ternyata ada efeknya pada anak-anak Bapak Ibu. Kemudian ternyata ada social isolation ya salah satunya. Jadi biasanya kalau orang udah giginya banyak bermasalah kan dia biasanya malu gitu ya, ketemu orang gitu ya, ngomong juga jadi jarang, kurang pede, self esteem-nya kurang. Nah, ternyata mempengaruhi juga
gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang ternyata tidak hanya kesehatan di dalam mulutnya, tetapi juga impact pada daily activities, gitu ya. Itu di situ juga dilihat ada impact terhadap education, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin atau adik-adik pernah ngalamin nggak sekolah karena giginya sakit, gitu. Nggak bisa belajar karena giginya sakit, nah, seperti itu ya. Konsentrasi jadi buyar, nah, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah simpulan dari pembahasan kita siang ini. Jadi masalah kesehatan gigi mulut itu sangat-sangat bervariasi, nggak cuma gigi saja. Kemudian masalah gigi mulut itu bisa terjadi di semua usia, mulai dari kanak-kanak sampai orang lansia. Nah, pencegahan ini penting, ya. Dengan cara yang paling gampang adalah menjaga kebersihan di dalam rongga mulut dan cek rutin kondisi di dalam rongga mulutnya. Secara mandiri setiap hari kalau kita sikat gigi kita cek ada sariawan atau enggak, ada putih-putih enggak di dalam rongga mulut gitu ya. Bapak Ibu bisa lakukan mandiri setiap hari dan bisa kontrol berkala di dokter gigi setiap 6 bulan. Nah, ini perlu saya tekankan karena masalah dalam rongga mulut itu mempunyai akibat tidak hanya masalah kesehatan fisik, tapi juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang dan juga bisa mempengaruhi aktivitas sosial. Saya rasa demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Erwin. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ada pertanyaan dari Kema. Selamat siang, dokter. Gigi geraham yang patah dan tinggal akar giginya saja, apakah itu harus dicabut? Dan jika tidak dicabut, apakah bisa menimbulkan penyakit lainnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Gigi geraham, Pak, maaf saya konfirmasi gigi geraham, ini gigi geraham dewasa ya Pak ya berarti ya? Iya, kayaknya dewasa. Gigi geraham udah berlubang besar, mahkotanya sudah hilang, tinggal akar, begitu ya Pak ya? Ya, jadi kayak giginya kalau saya baca dari sini sih kayak giginya udah patah, tinggal bagian bawahnya yang masih di dalam akal kayaknya. Iya. Saya kadang ada kasus begitu sih. Betul Pak, banyak sekali. Itu namanya sisa akar, ya, retain root, ya. Jadi jawaban singkatnya adalah betul sisa akar itu harus dibuang atau dicabut, gitu ya, nggak bisa dipertahankan. Tapi nanti mungkin perlu juga dievaluasi sisa akarnya seperti apa juga harus diperhatikan juga. Tetapi hampir sebagian besar kasus yang saya hadapi, sisa akarnya itu benar-benar sudah sangat kecil gitu ya, karena rusak yang sangat severe ya, sangat parah. Dan biasanya tulang-tulang di sekitar akar yang tertinggal itu juga sudah terinfeksi dan sudah rusak berat. Nah, kalau kondisi seperti itu, sebaiknya sisa akar itu dihilangkan atau dicabut, Bapak, Ibu, supaya tidak menjadi sumber infeksi di dalam rongga mulut. Demikian. Oh, pertanyaan berikutnya gimana, Pak? Jika tidak dicabut, apakah bisa menimbulkan penyakit lainnya? Mempengaruhi fungsi pengunyahan lebih tepatnya, apalagi gigi geraham. Kan fungsinya untuk menghaluskan makan ya. Jadi kalau misalnya ada gigi yang hilang, tentunya itu akan membuat makan di daerah tersebut menjadi tidak nyaman. Biasanya seperti itu, Pak. Jadi saya sarankan kalau memang ada habis cabut gigi gitu ya, mungkin segera pertimbangkan untuk pembuatan gigi tiruan supaya fungsi pengunyahannya tetap terjaga. Begitu, Pak Erwin. Pertanyaan berikut dari Nia. Selamat siang, Dok. Dokter, dalam 1 tahun sebaiknya berapa kali kita harus ke dokter gigi? Dan bagaimana cara mengatasi jika setelah minum es gigi menjadi terasa liu dan sakit? Terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti ada 2. Kontrol rutin berkala ke dokter gigi disarankan 6 bulan sekali, Pak Erwin dan Bapak Ibu sekalian. Supaya bisa 1, dilihat kebersihan rongga mulutnya, 2, apakah perlu untuk tindakan pembersihan karang gigi, 3,
apakah ada lubang pada gigi, lubang baru ya. Nah, yang keempat itu adalah mengontrol atau dokter gigi biasa mengevaluasi tambalan yang ada. Apakah mungkin ada lubang baru di pinggir-pinggir tambalan? Nah, seperti itu. Jadi rutin secara berkala periksa ke dokter gigi tiap 6 bulan. Itu saran saya. Nah, yang kedua itu tadi gimana Pak Erwin? Itu setelah minum es gigi menjadi terasa linu dan sakit. Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan lebih detail. Mengapa kok habis minum es ada rasa nyilu? Nah, itu kenapa? Apakah mungkin sudah ada bolong baru atau ada bagian, mungkin ada bagian gigi yang retak atau patah seperti itu. Atau misalnya ada tambalan yang kurang baik gitu ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan yang lebih detail. Kenapa giginya bisa nyilu? Berarti ada sesuatu yang terbuka pada mahkota gigi sehingga rangsang dari luar, yaitu makanan atau minuman yang dingin, itu bisa transfer masuk diterima oleh jaringan saraf gigi yang ada di tengah-tengah gigi. Jadi kita jadi perlu perlu pemeriksaan detail sih Bapak Ibu. Tapi kemungkinannya adalah seperti itu. Mungkin ada pinggir tambalan atau tambalan yang kurang baik. Kalau gigi itu ada tambalan. Kalau gigi itu belum pernah ditambal sebelumnya, mungkin ada bagian yang patah atau mungkin mulai ada bolong yang kecil gitu ya. Yang ketiga mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya ada gusi yang turun gitu ya, sehingga akar gigi terekspos gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan gigi nyilu kalau terkena dinding. Gitu Pak Erwin. Oke. Berikut ada pertanyaan dari Santi Herawati. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah gigi yang berlubang bisa menyebabkan bau mulut? Terima kasih. Ya sudah pasti Bu. Ya sudah pasti gigi berlubang itu gigi berlubang dan tidak dirawat ya, untreated, itu akan menimbulkan bau mulut. Mengapa? Karena bakteri itu akan tetap ada di dalam gigi berlubang dan proses gigi berlubang itu akan menimbulkan bau mulut, gitu ya. Kemudian makanan yang terselip itu juga akan diolah oleh bakteri dan nanti produknya adalah salah satu yang memang bisa menimbulkan mulut bau kurang sedap. Seperti itu, Pak. Jadi selain mulut kering, saliva berkurang, bau mulut juga bisa timbul karena gigi berlubang dan belum dirawat secara optimal, gitu Pak. Berikut pertanyaan dari Hema. Selamat siang dok, kenapa gigi pada orang dewasa mengalami kerenggangan? Renggang? Jarak antar giginya ya, biasa gigi agak anak. Iya, pada dewasa ya, pada orang dewasa ya. Nah ini saya ada beberapa hal sih Pak, tapi sebelumnya saya mesti klarifikasi dulu yang dimaksud dengan renggang ini benar-benar antara gigi-gigi tiba-tiba jadi terpisah, atau yang dimaksud adalah giginya normal, tetapi kemudian kalau akarnya tadi yang bergerak turun atau resesi gusi itu kadang-kadang jadi kesannya giginya renggang, Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi foto saya yang tentang kelainan pada gusi. Jadi memang saya seperti itu. Jadi memang harus kita lihat dulu yang dimaksud dengan renggang ini gimana. Pada orang dewasa itu biasanya perkembangan tulang rahang itu sudah berhenti ya Pak ya. Jadi memang nggak mungkin expand lagi. Jadi kalau posisinya gigi itu memang sudah rapat dari awal, memang pasti akan rapat terus. Nah sekarang renggang ini kenapa gitu? Apa karena akarnya terbuka? Itu satu. Yang kedua, ada beberapa kelainan pada rongga mulut betul yang bisa membuat gigi itu menjadi malposisi atau berubah posisi.
Ya, misalnya ada beberapa kista yang memang bisa mendorong posisi gigi. Jadi memang jadi posisinya jadi tidak posisi yang normal lagi. Mungkin efeknya jadinya terlihat seperti renggang. Jadi saran saya penyebabnya banyak sekali, Pak Erwin, dan Berikut tata laksananya juga dari itu. Deryani Putri Nataliani. Selamat siang, Dok. Bagaimana dengan berkumur larutan garam secara rutin 3-4 kali sehari? Apakah aman dan terdapat efek samping jika keseringan berkumur dengan larutan garam? Gimana, Pak? Bagaimana dengan berkumur larutan garam secara rutin 3-4 kali sehari? Apakah aman dan terdapat efek samping jika keseringan berkumur dengan larutan garam? Berapa kali sehari, Pak? 3-4 kali? 3 kali. No. 3 kali sehari. Sebenarnya yang harus diperhatikan adalah komposisi jadi tadi perbandingan garam sama air gitu ya untuk yang untuk kumur. Jadi tadi yang dalam slide sudah disebutkan perbandingannya berapa. Nah, kemudian kumur air garam sampai saat ini saya belum menemukan laporan itu akan mempengaruhi ya Pak ya. Maksudnya membahayakan, jadi giginya jadi gampang berlubang atau apa. Sepertinya saat ini saya jawab tidak ada kontraindikasi sih Pak. Selama 3-4 kali ya Pak ya? Karena itu kan antiseptik ya Pak ya? Izin bertanya lagi, Dok, dari Deryani Putri Nataliani. Ketika gigi geraham akan tumbuh, dia terasa nyeri dan sakit sampai terjadi pembekakan gusi. Apakah dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol itu baik? Nah, oke. Ini Pak, ini gigi susu ya, biasanya gigi tetap paling terakhir itu umur 17 tahun ke atas tuh ada satu gigi yang kita awam bilang gigi bungsu, mau eruk, mau keluar gitu, dia memang sakit gitu ya. Sekarang gini, sakit pada gigi itu memang bisa ditangani awal dengan menggunakan obat-obat penghilang rasa sakit ya. Yang mengandung paracetamol itu mungkin yang paling mudah dan banyak disediakan di pasaran. Oke, itu sebagai penanganan awal boleh, Pak. Saya nggak apa-apa kan giginya sakit pasti akan mempengaruhi aktivitas. Tetapi harus segera dilakukan tindakan supaya sumber yang sakit itu bisa dideteksi kenapa itu menimbulkan sakit, gitu ya. Dan dilakukan perawatan terhadap penyebabnya. Kalau dia ternyata berlubang, ya harus ditambal. Kalau masih bisa ditambal. Kalau ternyata giginya tumbuhnya miring, kemudian ada daerah gusi, ya mungkin jadi mudah makanan terselip di belakang, gusinya bolak-balik bengkak di daerah situ, ya itu tentu gigi yang tumbuh miring ini harus segera di-remove dari rongga mulut ya, diangkat gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri itu sebagai langkah awal, oke. Tetapi dia tidak akan menghilangkan masalah sama sekali. Dia akan kembali menimbulkan rasa sakit. Jadi perlu dilakukan tindakan. Dengan cara berobat ke dokter gigi ya, nanti biar dilihat apa terapi yang tepat gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Mungkin siswa ini ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bro Erwin, terima kasih Dr. Gracia yang telah membagikan pengetahuannya kepada kita semua tentang kesehatan gigi dan mulut. Sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dan tentunya masyarakat Indonesia. Terima kasih Dokter. Dokter, izin bertanya ya. Itu kalau kita pernah dengar
tentang gigi tidur, yang biasanya kan gigi itu dia tumbuh ke atas ya, horizontal ya. Nah, ada case-case tertentu yang ketika gigi di rongsen, ada posisi gigi yang dia kayak tertidur gitu, bukan vertikal tapi dia landscape gitu ya. Nah, ada dokter bedah mulut, bedah gigi ya, gigi dan mulut mengatakan itu mesti ada tindakan operasi ya kalau nggak salah ya dokter ya. Ya, nah jadi jika belum mengganggu Bu Dokter, nah jika belum ada keadaan yang mendesak atau mengganggu gitu, kalau dibiarin aja berbahaya nggak Bu Dokter? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik Bu Leni, terima kasih pertanyaannya. Penting sekali nih Bu, saya belum membagikan tentang namanya posisi gigi yang tidur atau kita bilangnya itu ada beberapa istilah, dibilang tumbuh sebagian atau mungkin istilah yang banyak Bapak Ibu bisa temui itu namanya impaksi ya, impacted ya. Jadi posisi gigi yang terakhir itu dia posisinya bisa rebah begini atau begini gitu ya. Bisa muncul sebagian di dalam rongga mulut, bisa sama sekali tidur di dalam rongga mulut, di dalam gusi. Baru kedeteksi ada gigi yang posisinya miring setelah foto ronsen, itu bisa juga. Nah, sekarang itulah apa yang dibilang gigi yang tadi yang Bu Leni uraikan tuh ya, ada gigi yang posisinya nggak vertikal tapi horizontal gitu ya. Nah, sekarang begini, kalau dia muncul sebagian di dalam rongga mulut, itu kan nanti satu tidak bisa dipakai juga untuk berfungsi sebagai mengunyah atau menghaluskan makanan. Justru daerah ini, daerah yang antara gigi yang posisi rebah ini dengan gigi depannya, biasanya itu pada molar 3, ya gigi manusia itu pada dewasa molar ada 3. Nah, biasanya posisi rebah ini adalah gigi molar ketiga, gitu ya. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, makanan akan resiko untuk terselip dan sulit untuk dibersihkan antara molar 3 dan molar 2. Jadi nanti plak, sisa makanan bertumpuk di sini. Kemudian ada bakteri, nah itu akan menjadi suasana yang baik sekali untuk terjadi gigi berlubang tadi. Nah, jadi akan meningkatkan resiko gigi M2-nya yang tumbuhnya bagus gitu jadi berlubang. Saran saya, gigi yang tumbuhnya miring itu segera dilakukan treatment gitu ya. Tadi Bu Leni sudah sampaikan memang harus dioperasi gitu ya, tergantung dari akses dari gigi itu sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah sebaiknya diangkat Bu, jangan nunggu sampai ada masalah. Karena kasihan nanti gigi molar 2-nya, jadi kan resiko untuk kena lubang ya. Kalau berlubang, gigi yang M3 berlubang, M2-nya juga jadi ikut berlubang. Jadi kita kehilangan 2 gigi gitu jadinya ya. Jadi saran saya segera dilakukan perawatan. Dan betul Bu, memang biasanya tergantung kasus, Ibu bisa konsultasi ke dokter gigi. Nah, mungkin kalau kasusnya berat, ya mungkin sebaiknya konsultasi ke spesialis bedah mulut mungkin ya Bu ya. Kalau kasusnya maksudnya berat artinya kalau giginya sulit karena dia kan posisinya tidur ya. Apalagi kalau dia tidurnya tertanam jauh di bawah tulang gitu ya. Itu memang sedikit complicated ya saya bisa bilang agak sedikit complicated ya dalam proses pengangkatannya. Jadi sebaiknya seperti itu Bu. Terima kasih Dr. Gracia atas penjelasannya. Thank you Dok. Ya semoga cukup jelas Bu. Atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi Bu Leni? Terus itu kalau gigi berlubang, Bu Dokter, kita pernah sering dengar kan, katanya kalau gigi berlubang yang tidak segera ditambal itu nanti efek jangka panjangnya bisa
menyebabkan ini infeksi jantung. Apa benar ya Bu Dokter ya? Ya, betul. Terima kasih Bu Leni. Jadi betul Bapak Ibu, jadi gigi-gigi yang berlubang bila tidak segera dirawat itu kan lubangnya akan bertambah parah ya, tadi yang seperti sudah disampaikan dalam slide sebelumnya. Nah, bakteri dan produk toksin ya, produk hasil olahan bakteri itu kita bilangnya toksin ya, bakteri dan toksinnya itu kalau tadinya kan di gigi ya, kemudian dia bisa menginvasi ke saraf gigi, kemudian nanti dia bisa menimbulkan infeksi pada akar gigi. Nah, daerah akar gigi, ujung akar gigi, itu nanti dia akan keluar ke jaringan penyangga atau jaringan periodontal. Dan jaringan periodontal ini kaya akan pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian, Bu Leni. Jadi, kalau sudah sampai timbul kelainan di jaringan penyangga gigi, itu nanti dan itu tidak dirawat lebih lanjut, maka bakteri dan toksinnya bisa ikut dalam aliran darah, Bapak Ibu, dan menimbulkan kelainan pada organ tubuh lainnya. Tidak hanya di jantung, Bapak Ibu. Studi sudah menunjukkan banyak sekali efek dari kebersihan rongga mulut yang kurang baik. Seperti itu, Bu Leni. Betul, memang bisa survei studi sudah membuktikan seperti itu, ada hubungan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Saya masih ada pertanyaan, tapi cuman mungkin kita lanjutkan Bro Erwin dulu. Masih ada pertanyaan dari Flor. Kita silakan Bro Erwin. Selamat siang dari Saudara Emma. Apakah ada obat yang dapat mencegah karang gigi supaya tidak cepat tumbuh banyak di gigi kita? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tentang karang gigi ya. Nah, karang gigi ini sebenarnya adalah lanjutan dari proses perkembangan plak yang tidak segera di-remove, tidak segera dihilangkan. Jadi, plak ya, kalau terus-menerus menumpuk, nah itu akan bercampur dengan air liur. Nah, di dalam air liur itu ada satu komponen yang memang membuat plak ini menjadi lebih keras. Nah, plak yang keras itu ya kita mungkin kenalnya sebagai karang gigi. Nah, adakah obat? Saya rasa enggak. Belum ada obat yang bisa mencegah atau menurunkan memperlambat pembentukan plak dan karang gigi. Jadi tetap harus mechanical gitu, pembersihan seperti itu. Dari sisi Thank you sharing dari Bu Dokter. Bu Dokter, lanjut pertanyaannya ya. Bu Dokter, kalau seorang manusia termasuk akan kita alami juga di masa yang akan datang, Bu Dokter, mengalami penanggalan gigi itu maksudnya di manula itu biasanya wajarnya di usia berapa ya Bu Dokter ya? Ya. Terima kasih Bu Dokter, supaya ada persiapan Bu Dokter. Bapak Ibu, sebenarnya begini, ada suatu slogan itu bahwa nanti ke depannya tuh kalau jangan memasuki usia lansia itu giginya masih tetap, bukan pakai gigi palsu. Jadi memang seperti itu. Jadi harus ada perubahan pola pikir sih sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau dari masa muda kita tidak menjaga kebersihan rongga mulutnya, kan sudah mulai tuh Bu Leni ya, cabut gigi, bisa gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada patokan mulai usia berapa gitu ya Bu. Nah, kita harus perhatikan dari sedini mungkin dari usia kita saat ini. Gimana gitu pembersihannya, bagaimana kita mencegah supaya nggak banyak gigi yang berlubang, tidak terjadi lubang gigi. Kalaupun giginya berlubang, masih bisa dirawat, tidak perlu dicabut.
Nah, kalau itu berhasil kita pertahankan gitu, usia 30-an, 40-an, tentu kita akan memasuki masa lansia dengan gigi kita yang masih full, gigi tetap asli, Bu Leni. Nah, itu yang menjadi harapan atau goal gitu sebenarnya. Dokter, Bu Dokter, berarti nggak ada ini ya, maksudnya berarti sampai usia lanjut juga sebenarnya kita masih bisa giginya berada dalam posisi oke ya, Bu Dokter ya? Betul, betul, Bu. Itu yang menjadi harapan atau program pemerintah di banyak negara termasuk di Indonesia. Ya, jadi dipertahankan. Makanya mengapa edukasi ini dilakukan di semua usia, tingkat usia. Mulai dari anak-anak diajarkan bagaimana caranya menyikat gigi supaya mencegah gigi berlubang. Nanti masuk di usia-usia dewasa juga pasti sudah akan banyak sekali edukasi ya tentang pencegahan gigi berlubang dari berbagai media gitu ya. Diharapkan supaya masyarakat itu sadar bahwa masalah kesehatan rongga mulut, terutama yang paling banyak dilaporkan gigi berlubang ini adalah sesuatu yang bisa dicegah sebenarnya. Sehingga pada masa lansia nanti kita tetap menggunakan dengan gigi yang asli. Oh, tapi kalau yang misalnya orang tua yang giginya sudah goyang-goyang gitu, jadi dicabut gitu, apa karena mungkin faktor kekurangan kalsium atau gimana ya, atau vitamin D, Bu Dokter? Ya, sekarang oke. Kalau gigi goyang berarti maksudnya gigi itu nggak ada bolong ya Bu ya, memang. Jadi gini, untuk gigi itu perlu gigi yang utuh, tidak berlubang, dan dia harus ada media jaringan penyangga gigi yang sehat. Gitu. Nah, kalau ibaratnya pohon dan tanaman, tanah. Jadi kalau tanahnya tingginya pas, pohon ini akan kokoh. Tapi kalau tanahnya longsor, nggak ada pegangannya, pasti pohonnya akan rubuh gitu ya Bu ya. Begitu juga dengan gigi. Jadi kalau giginya nggak ada lubang, tulangnya bagus tingginya, sesuai dengan anatomi normal, biasanya dia akan oke. Tapi kalau karena karang gigi, di dalam karang gigi itu banyak bakteri-bakteri yang bisa merusak atau mengganggu kesehatan jaringan sekitar gigi, jadinya tulangnya itu turun, Bu. Nah, turun, akhirnya giginya nggak bolong sih, cuma lama-lama giginya goyang. Makin turun, nggak dilakukan perawatan, ya lama-lama nanti giginya jadinya tanggal, seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan sih, Bu. Nah, pada orang tua, tadi Ibu bilang ada gigi-gigi yang goyang. Saran saya, kontrol dulu ke dokter gigi karena ada beberapa kondisi yang memang membuat seseorang itu rentan giginya goyang karena jaringan penyangganya rusak. Contohnya pada individu dengan diabetes mellitus, kencing manis yang tidak terkontrol. Jadi kadar gulanya tetap tinggi terus lama gitu ya. Itu bisa mempengaruhi kesehatan jaringan penyangga gigi. Jadi betul Bu. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi berarti kalau seseorang yang mempunyai riwayat penyakit diabetik itu bisa menyebabkan giginya itu lebih cepat rontok ya, gitu ya, Bu Dokter? Iya, jadi banyak studi sudah membuktikan bahwa ada hubungan timbal balik antara kontrol gula darah dan kesehatan rongga mulut gitu ya, Bu. Jadi kalau kontrol gula darahnya jelek, biasanya rentan timbul kelainan pada jaringan penyangga gigi sehingga tadi tidak bisa berfungsi optimal mendukung gigi yang sehat itu. Jadi nanti lama-lama turun kan. Jadi dari kondisi gula darah yang diabetes yang tidak terkontrol ya kata kuncinya Bu ya. Tidak semua orang diabetes giginya akan goyang. Kalau dia bisa mengontrol kadar gulanya dengan baik, biasanya kondisi rongga mulutnya itu tidak berbeda dengan healthy subject gitu ya, yang non DM. Tapi kalau dia tidak terkontrol dalam waktu lama, itu akan mempengaruhi kualitas respon imun dan
dan lain-lainnya ya, yang penting untuk menjaga kesehatan jaringan penyangga gigi atau jaringan periodontal. Nah, akibatnya kalau jaringan periodontal yang makin rusak, nanti giginya goyang dan akhirnya bisa lepas utuh gitu, Bu. Nah, kondisi rongga mulut yang kurang baik itu juga jadinya membuat seseorang dengan riwayat diabetes itu sulit untuk kontrol gulanya juga. Jadi ada hubungan dari diabetes ke gigi yang jelek juga mempengaruhi kualitas kontrol gulanya. Jadi seperti itu. Karena mungkin kalau gigi yang kurang baik, banyak bakteri di dalam rongga mulut. Nah, bakteri ini menghasilkan toksin. Kemudian bakteri dan toksin yang mungkin ikut dalam aliran darah. Nah, itu yang membuat kontrol gulanya jadi sulit juga nanti. Jadi ada hubungan timbal balik gitu, Bu. Oke. Gula darah ke kondisi rongga mulut yang poor itu akan mempengaruhi kualitas. Itu sudah banyak studinya juga, Bu. Terima kasih, Bu, sudah diingatkan untuk sharing masalah ini. Ini penting juga nih, Bu. Terima kasih, Bu Reni. Oke, ada pertanyaan terakhir dari lanjut, Bu Elwin. Dok, kalau baru selesai bersihin karang gigi, apakah boleh langsung pasang behel? Nah, saya bersihin karang giginya kalau sudah healing, tidak ada keluhan, saya rasa tidak ada masalah sih. Karena bersihin karang gigi itu kan tergantung dari banyaknya karang gigi ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Nah, kalau karang giginya banyak, gusinya udah meradang parah banget, nah itu kan butuh waktu untuk healing dulu gusinya, baru boleh lanjut perawatan ortonya. Tapi kalau gusinya maksudnya karang giginya sudah dibersihkan, kontrol berikutnya tidak ada keluhan, tidak ada nyeri, gusinya sudah sehat, nggak ada yang berdarah lagi, nah silakan lanjut. Tapi kalau misalnya karang giginya memang sebelum pasang behel itu banyak sekali gusinya gendut, maaf saya mungkin pakai kata gendut yang gusinya bengkak gitu ya, mungkin healingnya butuh proses. Jadi saran saya sih dikembalikan lagi ke evaluasi dari ortodontisnya gitu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sudah kelar semua. Oke, ya. Thank you, Bro Edwin. Thank you, Dr. Gracia. Ya, Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya. Gigi, ya, yang bentuknya, yang mungkin secara susunannya kurang rata ya. Mungkin ada yang keluar, masuk sedikit, tapi nggak terlalu signifikan lah. Nah, itu cara mengatasinya apakah mesti pasang kawat gigi atau mesti bagaimana supaya bisa rapi ya, Dokter? Nah, Bu Leni, untuk menjawab pertanyaan ini singkatnya saya sarankan untuk konsultasi dengan spesialis orto mungkin ya Bu ya, karena itu mesti dievaluasi banyak sekali, dilihat dari usianya pasien, usianya berapa, masih masa tumbuh kembang atau tidak, seberapa dia tidak rapihnya gitu. Tidak rapi itu apa? Dia udah full erap, artinya sudah keluar maksimal gitu ya, mahkotanya sudah terbentuk maksimal tapi memang di luar dari lengkung normal gitu ya, misalnya kayak gigi caling gitu ya, atau misalnya giginya berjejal gitu. Nah, itu harus dievaluasi dulu. Jadi untuk menentukan apakah orto perawatan pasang behel atau enggak itu perlu evaluasi dan banyak faktor yang harus dinilai, Bu. Dan kebetulan ini agak sedikit di luar kompetensi saya sih, Bu. Tapi yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dalam pertemuan kali ini adalah kalau ingin atau mungkin saudara-saudara atau adik-adik yang ingin pasang behel, ya konsultasi dulu dengan dokternya supaya dilihat apakah ini sudah apakah ini bisa dilakukan orto gitu ya, atau mungkin ada terapi yang lebih baik gitu, yang lebih cocok dengan usia gitu ya.
Seperti itu, Bu Leni. Jadi masalah pasang behel atau tidak itu banyak sekali faktor yang harus dinilai. Ya, oke. Mungkin ada satu pertanyaan. Thank you, Bu Dokter. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya, Bu Dokter. Bu Dokter, nah, kalau untuk gigi yang sudah dicabut, ya, biasanya kan ada dua alternatif nih, dipasang gigi imitasi atau gigi palsu yang mungkin pakai kawat gitu ya, bisa di ini di samping gitu ya. Nah, atau ada satu metode lagi, kalau tidak salah ya koreksi ya Bu Dokter kalau misalnya sebutan saya salah ya. Nah, ditanam. Ya, Implan. Nah, implan. Dan implan itu kita tahu bahwa it's very expensive ya, benar ya Bu Dokter ya. Satu gigi itu mungkin bisa puluhan juta ya. Nah, itu dari satu segi biaya. Nah, satu lagi segi kesehatan Bu Dokter. Saya pernah dengar, maksudnya itu enggak tahu rumor atau kebetulan atau apa gitu ya. Dari mungkin dari saudara teman gitu ya. Oh, ini loh kemarin baru pasang baru implan gigi. Terus tiba-tiba infeksi terus habis itu rest in peace gitu loh. Apa namanya? Apakah implan itu dari sisi kesehatan itu sedikit berbahaya ya Bu Dokter ya, kalau tidak ditangani dengan bagus ya. Maksudnya infeksinya bisa menyebabkan kematian gitu Bu Dokter. Mungkin apa namanya, dokter bisa meluruskan kali ya. Ini kan kayak rumor gitu aja ya, kan mas, kebenarannya tidak pasti ya gitu. Terima kasih Bu Dokter. Dan satu hal lagi, kenapa implan yang kita tahu hanya ibaratnya gigi itu cuma secuil gini ya, kenapa bisa sangat mahal ya? Mungkin Bu Dokter juga bisa memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Nah, ini agak ya Bu Leni, sebentar saya mau konfirmasi. Tadi Bu Leni bilang rest in peace itu maksudnya implannya keluar kan Bu, atau maksudnya gimana? Mohon maaf. Kurang tahu. Maksudnya bukan. Kayak orang yang udah implan gigi, terus habis itu mungkin apa penanganannya kurang bagus atau gimana gitu ya, bisa mengakibatkan infeksi dan menyebabkan hal-hal yang fatal seperti itu, yang membahayakan kesehatan Bu Dokter gitu. Iya. Oke. Satu-satu. Ini kan hanya rumor, kebenarannya kan tidak. Ini mungkin Bu Dokter bisa meluruskan. Terima kasih Bu Dokter. Iya. Pertama, yang pertanyaan awal dulu. Jadi memang kalau gigi sudah habis dicabut, maka kan ada space yang missing ya Bu ya. Jadi kan ada space yang missing, sehingga harusnya yang missing ini harus diisi gitu ya. Karena akan mempengaruhi fungsi pengunyahan kalau ada space yang kosong gitu. Jadi ya kan, jadi tidak nyaman. Nah sekarang macam-macam gigi tiruan tuh kan banyak sekali. Ada yang lepasan, ada yang istilahnya bridge ya, crown gitu ya, yang mahkota tiruannya di semen gitu. Jadi nggak lepasan tapi di semen dicekatkan gitu. Jadi nggak perlu lepas pasang. Yang terakhir itu yang ini adalah implan, dental implan. Nah, sebelum dilakukan perawatan pembuatan implan, itu banyak hal yang harus dievaluasi, Bu. Misalnya, tulang di daerah yang akan dipasang implan itu masih cukup nggak menyokong, kan implan itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ada bagian yang ditanam ya, yang tadi Ibu bilang yang kecil gitu ya, yang ditanam di. Nah, itu butuh ketebalan tulang tertentu supaya bisa terjadi proses penyatuan antara implan dan organ tulang kita gitu. Jadi memang harus sebelum implan itu dipasang, itu harus diassess dulu, dievaluasi dulu. Apakah daerah yang dipasang implan ini ketebalannya cukup, satu. Yang kedua, bagaimana kesehatan kualitasnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, sama seperti proses
Kalau implan ini kan kurang lebih sama seperti proses donor gitu ya Bu ya. Jadi kan bisa aja kita sebagai yang penerima donor badannya mereject. Itu juga bisa. Mereject benda asing. Kan implan itu kan kita masukkan benda asing ke dalam tulang gigi ya. Nah, pada beberapa orang itu prosesnya nggak mulus gitu. Jadi terjadi rejection gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi memang keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi yang saya sebutkan. Kualitas tulang terutama yang paling penting itu Bu. Jadi memang itu yang, dan bagaimana kondisi imun yang menerima gitu. Kayak tadi saya sebutkan misalnya ada nggak penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi kualitas tulang rahang gitu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa Bu bahwa implan itu tidak berhasil dilakukan perawatan pada seseorang tertentu. Tadi yang terakhir, jadi seperti itu ya Bu ya, Bu Leni ya. Jadi yang ini kenapa implan it's very so expensive gitu ya, kenapa ya? Ini mungkin karena materinya bukan mungkin dari bahannya kali ya Bu ya, karena itu iya. Tapi memang alat-alat untuk gigi memang sangat mahal sekali ya Bu Dokter ya. Maksudnya kalau tambal sedikit aja bahannya itu udah ya memang ini ya, memang mahal ya Bu Dokter ya. Iya, memang apa ya, bahan-bahan kedokteran gigi memang kita akui memang agak mahal ya Bu ya, karena itu memang tadi makanya di dalam makanya ini menjadi masalah kan, burden di semua negara gitu ya, karena memang jadi isunya itu adalah ini besarnya tanggungan biaya untuk perawatan gigi gitu ya, makanya dental insurance gitu ya. Nah, kemudian atau kalau nggak tercover insurance ya berarti kita sebagai ini ya harus keluarkan biaya juga gitu ya. Dan memang terutama untuk implan memang mungkin karena terkait dengan produksinya ya Bu ya, karena kita harus memproduksi suatu materi yang mempunyai kemiripan dengan organ kita gitu ya, harus dengan proses yang sedemikian rupa, kemudian pemilihan materinya supaya barang itu implan itu kalau kita tanam pada kita pasang di dalam rongga mulut jadinya baik gitu ya, maksudnya terjadi penyatuan prosesnya. Nah, mungkin itu yang membuat implan itu mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding dengan pilihan gigi tiruan lainnya ya, seperti yang lepasan atau yang ini ya. Mungkin itu sih Bu, jadi lebih ke arah produksinya sih Bu ya Bu. Oke, ya, thank you Bu Dokter atas sharingnya. Bu Dokter, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan apresiasi berupa plakat ya kepada Bu Dokter. Kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya Bu Dokter ya. Ya. Terima kasih banyak. Itu ya. Oke, ya. Thank you Bu Dokter, sharing pada hari ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia supaya kita punya awareness dan kesadaran untuk menjaga dan punya pengetahuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Dan jika butuh pertolongan lebih lanjut, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ya, seperti itu ya Bu Dokter. Iya. Ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Leni dan Pak Erwin dan dari Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang diberikan sehingga kami boleh melakukan promosi kesehatan, terutama kesehatan rongga mulut. Semoga yang di-sharingkan hari ini bermanfaat buat Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian. Terima kasih Dr. Gracia, terima kasih Bro Erwin. Ya, Bu Dokter, untuk melengkapi sesi pada pagi menjelang siang hari ini, mungkin Bu Dokter, Dr. Gigi Gracia bisa memberikan closing statement dan sedikit pesan-pesan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia terkait topik kita pada hari ini, bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Kita persilakan Bu Dokter, terima kasih. Ya,
kesehatan gigi dan mulut ini adalah bagian dari sistem dalam tubuh kita, ya. Tentu kesehatannya juga akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita secara umum. Karena itu penting sekali untuk menjaga supaya kondisi gigi, kondisi mulut kita tetap sehat. Nah, cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara secara rutin melakukan atau memperhatikan hygiene, kebersihan di dalam rongga mulut, ya, dengan cara menyikat gigi dengan frekuensi dan cara yang benar, teknik yang benar. Nah, kemudian juga dengan secara mandiri mulailah melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi rongga mulutnya di rumah gitu ya. Setiap kali habis sikat gigi dicek, dilihat gitu ya. Kemudian secara berkala juga memeriksakan diri ke dokter gigi untuk pemeriksaan yang lebih detail. Pemeriksaan berkala di dokter gigi ini bisa 6 bulan sekali ya, jadi setahun 2 kali. Nah, dengan demikian kita bisa mencegah kelainan di rongga mulut dan kita akan mempunyai senyum yang sehat. Gitu. Ya. Terima kasih Dokter Gigi Isadora Gracia, SPPM, yang telah memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bro Erwin, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Nama saya Apan, saya berumur 10 tahun, kelas 4 SD Asoka. Dan di samping saya ada adik saya yang berumur 5 tahun. Saya biasa pergi sekolah sendiri jalan kaki. Mata pelajaran saya paling suka IPA. Habis pulang sekolah saya biasa main, kalau sudah sore Mama suruh bantu jual jinton, saya bantu dia jual jinton. Setiap hari Minggu saya ke Viara, ke Baktian. Pekerjaan mama saya menoreh karet. Biasa dia pergi jam 5, pulangnya jam 11 siang. Kalau mama kerja biasa saya menjaga dedek, ajak dia main gitu. Bapak biasa kerja bangunan. Kalau sekarang dia nggak kerja karena sakit pinggul. Dia sakit sudah 1 tahun. Cita-cita saya menjadi pemain bola. Harapan saya buat sembuhkan Bapak.